Salah satu pemilik memecah sertifikat lahan itu menjadi beberapa bidang sertifikat dan menjualnya. Belakangan, lahan yang digunakan untuk perumahan klaster Setia Mekar ternyata menjadi bagian dari gugatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi oleh salah satu ahli waris pemilik lahan sejak tahun 1996. Pengadilan lalu memenangkan gugatan ahli waris pemilik lahan terdahulu. Jelas dinyatakan di Amar nomor 9 membatalkan pemecahan jual beli atas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 325 Jatimulya dari tergugat 2 kepada tergugat 4 dan atau pihak-pihak lainnya sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 704, 705, 706 dan 707 Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi. Terdapat 27 bidang tanah yang tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Dari 19 unit rumah tersebut, 9 rumah masih dalam proses pembangunan. Tim TV One mengabarkan. Ya, eksekusi pengosongan sejumlah rumah warga di Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, ini berbuntut panjang ya. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebut penggusuran tersebut ini tidak sesuai prosedur. Nah, selain itu rumah yang kena gusur dalam sengketa lahan antara warga bernama Mimi Jamila dengan Kaya ternyata bukanlah objek yang disengketakan. Warga korban sengketa tanah ini pun kini mulai berani melakukan perlawanan. Nah, apakah kemudian ini ada langkah ataupun juga solusi begitu ya yang akan dilakukan oleh pemerintah dan apakah warga ini bisa mendapatkan hak-hak mereka kembali? Itu yang akan kami bahas dalam dialog di Apa Kabar Indonesia malam sore hari ini, pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Sudah ada Ibu Asmawati yang merupakan korban eksekusi. Selamat malam, Bu Asmawati. Baik, kemudian juga ada korban eksekusi dan juga warga ya, Pak Yaldi yang sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih waktunya Pak Yaldi. Dan juga Pak Dadan Esuhar Mawijaya yang merupakan anggota Ombudsman. Pak Dadan, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, kemudian ada satu narasumber yang juga tergabung melalui Zoom, ini Pak Rahmat Saleh yang merupakan anggota Komisi 2 DPR Republik Indonesia. Pak Rahmat, selamat malam. Selamat malam, Mbak Tiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Rahmat. Saya ke Bu Asmawati terlebih dahulu ya. Bu Asmawati mungkin bisa diceritakan informasi terakhir yang kami terima 30 Januari 2025 ini sudah dilakukan penggusuran. Sudah, mohon maaf, sudah rata dengan tanah begitu ya kondisinya pada saat itu. Saat ini di sana kondisinya seperti apa dan Ibu bagaimana kemudian ini melanjutkan hidup Bu setelah tempat tinggal Ibu ini harus diratakan begitu saat itu? Dari awalnya itu tanggal 15 saya dapat surat langsung eksekusi. Langsung saya hubungin BPN. Saya langsung hari itu juga ke PN penolakan. Terus hari Sabtu saya langsung ke Polres penolakan. Langsung ke sebagai Polsek sebagai wilayah. Ibu memastikan legalitas dari saya bawa, Ibu begitu ya? Iya, saya bawa sertifikat aslinya dan dari BPN ini. Saya bawa. Nah, tanggal 20 nggak jadi. Nah, diundur. Nggak ada pemberitahuan lagi. Tanggal 30 langsung eksekusi. Jadi libur panjang. Senin, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis langsung. Jadi saya masih di jalan, rumah udah sudah digusur begitu ya? Iya. Oke, Ibu tinggal di Setia Mekar ya Bu ya? Iya. Setia Mekar itu sejak tahun berapa Bu Asmawati? Saya di sana tahun 80 udah di sana. Tahun 80? Iya. Dan baru kali ini ada peringatan-peringatan berkaitan dengan penggusuran, permasalahan seperti ini. Baik, Ibu di rumah tinggal bersama siapa Bu? Sekarang anak sendiri, anak udah kawin semua. Baik, artinya aktivitas Ibu sehari-harinya kalau saya melihat ini pasti terganggu ya dengan adanya penggusuran ini tentunya ya. Seperti apa Bu, mungkin boleh diceritakan? Saya sebagai sudah pensiun, kalau ada yang minta tolong saya sebagai bidan. Karena saya praktek di sana sudah lama. Ya. Kemudian tanpa pemberitahuan di tanggal 30 tersebut ini petugas langsung datang begitu ya Bu ya? Apa yang kemudian sempat diinformasikan kepada pemilik rumah, kepada Ibu? Ya, tolong jangan dieksekusi rumah. Terus dia bilang, sudah
ini apa? Dek sudah apa? Sudah inkrah. Sudah inkrah. Iya. Tolong aku bilang. Jangan, ini saya sudah gitu lama di sini. Terus dia baik. Sabar Bu, sabar Ibu. Dia bilang tidak bisa kalau melawan Robokan. Dia ini Ada ancaman dirobohkan langsung ya Bu, langsung pada saat itu. begitu ya, alat itu masuk ke rumah saya langsung pingsan, nggak sadar, dirawat di rumah sakit Siloam Hospital, Sentosa. rumah sakit Siloam Sentosa. Saya dibawa ke pulau kapal itu jantungnya cepat. Oke. Kemudian saya tekanan darah tingginya nggak pernah tekanan darah Baik. tinggi itu sampai hampir 200. Kondisi kesehatan Ibu Asmawati ini hingga terganggu begitu ya karena adanya aksi penggusuran yang datang dan juga dialami secara mendadak. Kalau Pak Yaldi, ini yang dialami sama dengan Ibu Asmawati atau seperti apa? Sudah terinfokah sebelumnya? Mungkin saya lebih tragis mungkin Bu ya. Karena saya tinggal di rumah itu, juga saya bengkel mobil saya di situ. Terus tiba-tiba di tanggal 30 itu dieksekusi. Ya. Ini keluarga saya, usaha saya itu langsung hilang gitu loh. Keluarga juga berantakan, istilahnya harus kemana kita tempat mengadu lagi gitu kan. Bapak usaha apa Pak? Bengkel mobil Ibu. Bengkel mobil. Bengkel mobil. Oke. Jadi sama-sama di tanggal 30 itu ya? Betul. Itu juga sebelumnya Bapak tidak menerima informasi sebelumnya bahwa akan dilakukan penggusuran mungkin di tanggal 30 itu? Ada, sebetulnya tanggal awal mulanya itu tanggal 18 Desember, itu diperingati katanya tanahnya bersengketa, terus katanya putusan inkrah sudah harus pengosongan dengan sukarela gitu. Dengan sukarela, terus yang akan dieksekusi tanggal 20. Begitu tanggal 20 itu batal gitu kan. Setelah batal tanggal 20 itu kita nggak dapat surat apa-apa lagi. Tanggal 30 ada kabar akan dieksekusi. Maka terjadilah eksekusi itu gitu. Saat ini kondisinya sudah seperti apa Pak Yaldi? Udah rata Bu, udah rata, udah nggak ada lagi. Sama sekali tidak ada bangunan yang mungkin bisa ditinggali, sudah tidak ada lagi? Sama sekali, diratakan dengan tanah sekarang. Diratakan sama dengan sekali. tanah, rata. Rata. Baik, kondisi tetangga-tetangga ini seperti apa juga Pak? Apakah mereka harus mengungsi ke rumah sanak saudara mereka masing-masing atau seperti apa? Ada yang kontrak, ada yang diam di rumah ibunya, ada yang diam ini di rumah kakaknya, ada yang ikut anaknya. Baik, kalau tadi Bu Asmawati menceritakan tinggal di rumah keluarga juga ya Bu ya, salah satu saudara. Pak Yaldi sendiri seperti apa Pak? Saya setelah eksekusi itu, kebetulan saya waktu itu nggak siap. Saya pikir eksekusi itu nggak seperti itu. Saya pikir mungkin diperingati dulu proslin atau apa gitu kan. Ternyata eksekusi itu dahsyat juga gitu kan. Langsung hari itu juga tanpa barang saya belum dikeluarin, itu dikasih waktu 10 menit oleh panitranya, kumpulkan barang-barang 10 menit, kita kumpulkan kan, dibantu dengan poter-poter yang ada itu kan, masukin ke karung-karung semua kan, ya 10 menit itu selesai, tapi setelah itu ya memang banyak juga sih barang-barang yang hilang setelah itu ya, wajar mungkin saya pikir gitu kan, tapi kenyataannya seperti itu, nggak lama setelah itu baru diratakan gitu dengan sudah tanah. rata. Oke, seperti yang tampak pada layar ini ya? Iya, sudah rata. Baik, nanti kita akan tanyakan seperti apa dan sejauh apa juga ya Ombudsman mengetahui mengenai kasus penggusuran ini. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sebelum saya ke Ombudsman, saya akan menyapa terlebih dahulu. Ini sudah bergabung melalui Zoom, pemirsa, Pak Harrison yang merupakan Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN. Selamat malam, Pak Harrison. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tiara, mohon maaf saya dalam perjalanan menyempatkan dirilah untuk hadir di sini. Baik, terima kasih Pak Harrison. Tadi sudah disebutkan dan juga diceritakan ya oleh dua warga yang kemudian ini menjadi korban penggusuran kemarin. Keseharian mereka ini harus terganggu begitu. Kalau dikaitkan dengan statement Pak Menteri beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa ada prosedur yang salah di sini. Apa yang akan dilakukan Kementerian ATR BPN setelah ini, Pak Harrison? Terima kasih Mbak Tiara, Bu Asnawati, beliau yang Bapak yang satu lagi sudah jumpa lagi Bu. Kehadiran Pak Harrison?
Baik, kami memperbaiki sambungan audio terlebih dahulu dengan Pak Harrison. Kami akan langsung ke Pak Dadan ya, dari Ombudsman. Kalau Anda melihat secara keseluruhan dari kasus sengketa tanah yang kemudian ini kita ketahui sudah terjadi sebenarnya sejak tahun 1999 begitu ya, bahkan ya sudah lama, dan itu tadi putusannya begitu dan baru eksekusi di tahun 2025. Apa yang diketahui oleh Ombudsman terkait dengan hal ini, Pak Dadan? Ya, pertama Ombudsman ya kami tidak boleh mencampuri putusan pengadilan ya kami pegang ya. Kami menghormati apa yang menjadi putusan pengadilan ya. Tetapi kami melihat beberapa fakta ya dari pemberitaan juga banyak di media sosial yang masuk ke Ombudsman ya, akhirnya kami melakukan pemetaan lah ya, kira-kira duduk perkaranya persoalan ini di mana gitu ya. Dan hasilnya seperti apa? Kami melihat memang belum ada aduan resmi ke Ombudsman ya. Ada baru aduan tapi salah pengaduan ya. Jadi mengadukan etik hakim ya, yang bukan menjadi kewenangan kami, tapi itu kewenangan Komisi Yudisial. Tapi kami udah arahkan ya ke Komisi Yudisial kalau yang etik hakim sama apa namanya PR-nya gitu ya. Kemudian yang terkait dengan yang lain-lain ke Bawas MA gitu. Nah, tapi yang mungkin di luar itu ya kami menyoroti aspek pelayanan publiknya ya dari proses eksekusi. Jadi kalau dilihat ini eksekusi yang dilakukan dasarnya gitu berpedoman pada apa namanya proses di pengadilan yang berproses tahun 96, ada putusan PN tahun 97, kemudian banding ya 98 ya di tingkat PT ya, kemudian juga di tingkat MA, baru 99 baru inkrah ya yang kasus ini. Nah, dari 99 itu gitu ya sampai ke apa namanya sini gitu. Itu sampai 2019 lah seingat saya, sampai 2019 2021 ya saya baru lihat dokumennya, itu baru ada proses hukum di situ. Tahun 2002 ternyata pernah ada mediasi gitu. Nah, cuma yang jadi permasalahan mungkin langsung saya di ujung ya ketika eksekusi ini, apa yang menurut saya di sini kami Ombudsman melihat ini patut diduga ya ada ketidaktelitian, ada kecerobohan dari panitia pengadilan yang melakukan eksekusi ya, dari yang melakukan eksekusi. Kenapa gitu ya? Ya itu tadi, dari putusannya ini yang menjadi objek gugatan di pengadilan atau objek perkara itu sertifikat 325 yang dipecah menjadi 704, 705, 706, 707. Nah, itu objek pengadilannya gitu kan yang di sana. Nah, putusannya tahun 99 inkrahnya sudah lama ya, sampai sekarang tiba-tiba dia ada eksekusi. Padahal di lapangan kenyataannya sekarang itu sudah ada sertifikat yang banyak yang ternyata merupakan turunan ya dari 704, 705, 706, 707, macam-macam pihak gitu ya. Ada warga secara perorangan, ada yang perumahan gitu ya, yang ya jumlahnya juga beda-beda. Dan kami melihat objek hukumnya ya, identitas legalnya sudah berubah gitu lah. Nah, jadi kalau ada kemenangan di pengadilan atas sebuah kasus di aspek keperdataan gitu ya. Nah, tentu harus ditindaklanjuti. Kalau di sana tidak ada amar putusan yang menyatakan harus membatalkan sertifikat yang eksis gitu kan. Nah, kalau tidak ada itu gitu berarti sertifikat yang eksis ini harus di PT-UN-kan. Harus dibatalkan dulu gitu, dan itu nggak ada gitu ya. Saya lihat amar putusannya yang dulu itu memang hanya menyatakan bahwa 704, 05, 06, 07 itu batal semua, jadi kembali ke 325 yang lama itu. Nah, tapi persoalannya kan ya sekarang kan objek hukumnya udah berubah gitu ya. Objek hukumnya udah berubah, sudah ada sertifikat yang lain gitu yang sah ya secara hukum ya. Untuk mau mengeksekusi ya harus selesaikan itu dulu gitu ya. Ya harus mem-PT-UN-kan itu dulu, dan itu proses pengadilan lagi, silahkan gitu lah. Jadi ketika ini sekarang ada proses apa namanya eksekusi gitu. Nah, kami menduga ini ada kecerobohan ya
patut diduga tidak cermat gitu. Buktinya apa? Buktinya ternyata gitu di lapangan ya para pihak ini ada negosiasi memang ternyata saya lihat kesejarahannya ada negosiasi tahun 2002 kemudian ada 2021 tapi itu dengan pihak-pihak tertentu ya yang kami lihat mungkin ada di pemberitaan hanya dengan perumahan yang klaster gitu ya. Tidak langsung ke warga begitu ya? Yang developer ya ada warganya juga di situ tapi kan udah banyak. Nah hanya itu dan itu tuh hanya 3,2 ya apa 3.200 ya dari 3,6 hektar. Nah, ini padahal cukup di besar situ begitu ya yang kemudian sudah diupayakan sebenarnya sebelumnya. Saya akan coba minta tanggapan terlebih dahulu Pak Dadan kepada Pak Rahmat begitu ya. Pak Rahmat, kalau Anda menyaksikan secara keseluruhan mungkin juga ada sejumlah aduan yang sudah diterima oleh DPR ini, apa yang kemudian ini bisa disuarakan oleh Komisi 2, Pak Rahmat? Makasih Mbak Tiara. Yang pertama, saya mengucapkan belasungkawa dulu atas terbakarnya kantor ATR BPN ya. Mudah-mudahan tidak ada arsip yang merugikan rakyat yang terbakar di situ. Kemudian yang kedua, rasa belasungkawa saya kepada teman-teman terutama masyarakat yang berada di Setia Mekar ya. Hadir bersama kita Bu Asnawati, kemudian Pak Yaldi mewakili teman-teman warga. Kita sangat prihatin melihat kasus ini bisa terjadi di negara kita ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, kalau saya melihat baik Bu Asnawati yang menjadi korban penggusuran, kemudian baik itu Bu Mimi Jamilah yang salah satu yang menggugat, ini adalah sama-sama korban kebijakan dan satu korban penipuan gitu ya. Oleh karena itu apapun yang terjadi tentu negara harus hadir untuk memberikan keadilan, kemudian memberikan ketenangan kepada setiap warga. Hal ini seperti dalam Undang-Undang Dasar kita ya, pasal 33 ayat 3, bahwa bumi dan air dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat. Jangan sampai negara membiarkan gara-gara salah prosedural, kemudian adanya salah pengambilan kebijakan, tapi yang menjadi korban adalah rakyat. Padahal ruh Undang-Undang Dasar kita ingin memberikan kesejahteraan dan keamanan, terutama keamanan lahan terhadap masyarakat kita. Oleh karena itu, kita ingin ke depan ya dalam hal pengelolaan tanah dan juga sengketa ini harus benar-benar melakukan ATR BPN ini melakukan secara profesional. Kemudian juga penegak keadilan tentu harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ya. Melihat kasus yang di Setia Mekar, kita melihat itu mirip dengan beberapa kasus juga di tempat lain ya. Pengadilan melakukan penggusuran, akan tetapi dari data yang kita lihat itu belum melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan PP nomor 18 tentang hak pengelolaan, kemudian hak atas tanah, kemudian satuan rumus susun, pendaftaran tanah, itu ada beberapa langkah yang belum dilakukan. Seharusnya sebelum melakukan eksekusi, itu seharusnya pengadilan harus menyampaikan dulu permohonan kepada ATR BPN untuk melakukan persetujuan pembatalan sertifikat yang sudah terbit. Ini kan Bu Asmawati, Pak Yaldi dan kawan-kawan ini sudah mempunyai sertifikat. Nah, tentu kalau seandainya ini dilakukan eksekusi, seharusnya ini tentu dibatalkan dulu dong. Nah, oleh karena itu seharusnya pengadilan melakukan pengajuan pembatalan itu. Ini belum dilakukan. Sertifikatnya masih sah. Menteri Pak Nusron Wahid juga menyampaikan hal itu. Kemudian selain itu juga seharusnya dalam PP ini harus pengadilan meminta pengukuran sejauh mana sih lahan yang merupakan sengketa atau yang menjadi hak putusan pengadilan gitu ya. Kemudian juga ini harus dilakukan pemberitahuan kepada BPN terkait dengan rencana eksekusi ini. Jangan sampai prosedur belum dilakukan, kemudian tiba-tiba seperti yang dialami oleh Bu Asnawati, Pak Yaldi, itu kita kaget gitu ya. Udah tiba-tiba datang penggusuran, tiba-tiba datang surat. Ini harus dilakukan sesuai prosedur. Oleh karena itu kita mendorong Ombudsman kemudian melakukan penyelidikan terhadap hal ini. Saya selaku anggota Komisi 2 ini akan nanti menagih seperti apa sih prosedural dalam penegakan kasus ini gitu ya. Itu dari pandangan kita, jangan sampai
rakyat yang menjadi korban atas kebijakan-kebijakan Baik, Pak Rahmat. kita, baik kebijakan masa lalu maupun yang sekarang. Baik, kita akan minta tanggapan terlebih dahulu ya kepada warga yang kemudian ini terdampak atau menjadi korban. Silakan Bu Asma, berkaitan dengan tadi informasi bahwa ada prosedur yang sebenarnya harus dilalui begitu, tapi kita ketahui bahwa cerita dari Bu Asma tadi memang tidak ada pemberitahuan, tidak ada prosedur yang kemudian dilakukan. Tanggapannya silakan. Cerita dari awal tadi. Tanggapan berkaitan dengan informasi yang mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh pihak Ombudsman dan juga DPR Republik Indonesia saat ini sudah melakukan pengawalan ya terhadap kasus ini juga. Bu Asmawati, silakan. Ya, rumahnya itu kan udah rata Ya. dengan tanah. Jadi ya gimana? Ibu membutuhkan hak-hak. Iya, kami Ibu untuk membutuhkan kembali ya. hak kembali. Hak kami. Iya. Itu yang terpenting untuk iya. Bu Asmawati tentunya dan juga Iya. korban lainnya saat ini. Pak Yaldi, silakan. Ya, bagi saya sendiri adalah saya berharap gitu kan pihak-pihak yang berkompeten untuk masalah ini memberikan hak kami kembali, memulihkan kembali hak kami, terus juga membangun kembali bila perlu tempat kami yang telah hancur lebur itu. Karena disitulah kami mencari nafkah, membesarkan anak-anak gitu kan. Mencari makan. Dan untuk mencari makan juga di situ gitu kan. Dengan terjadi seperti ini itu sangat tragis sekali untuk kami gitu kan. Bukan saya aja gitu kan, ada pihak-pihak lain mungkin seperti Ibu Warteg gitu kan. Dia itu tinggal di situ juga, terus sekarang mengalami harus ngontrak rumah, itu pun dengan uangnya dipinjam dulu kepada ibu guru gitu kan untuk ngontrak itu gitu kan. Di saat dia pertama dieksekusi itu. Nah, itu sangat berat sekali untuk kami sebetulnya gitu. Tapi alhamdulillahnya saya kagum sekali, alhamdulillah kemarin juga dengan uang pribadinya Pak Nusron Wahid, Kami terima kasih Menteri bisa kita itu nyambung memberikan hidup. sumbangan sebanyak 25 juta per orang untuk kita 4 orang itu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Semoga rezeki Bapak lebih bagus lagi ke depannya. Amin. Oke. Jadi harapan kita gitu aja, Bu. Setidaknya, Mungkin ya. dibalikan lagi hak kita, dibalikan lagi kehidupan kita. Karena jangan sampai saya berharap ini kita sebagai rakyat Indonesia yang ada di negara sendiri, tapi kita tertindas gitu. Itu yang maksud saya. Nanti pihak yang melakukan itu ya nanti itu silakan serahkan aja kepada bapak-bapak yang berkompeten gitu. Baik, setidaknya Itu ada langkah harapannya. aktif begitu ya dari Kementerian ATR BPN untuk setidaknya Jadi nggak bisa usaha lagi kami. itu yang kemudian ini saat ini menjadi PR ya Bu ya, Iya. untuk kemudian ini melanjutkan kehidupan Iya. warga seperti semula begitu ya. Ini mungkin terjadikah Pak Dadan begitu ya untuk kemudian ini melakukan pemulihan seperti sedia kala? Seperti apa harapan yang bisa dilakukan oleh warga? Ya, saya kira ini banyak warga ya, banyak pihak yang terlibat ini ya. Betul. Dan disinilah letak tadi yang saya katakan di awal ya, dugaan ketidakcermatan dan ketidaksesuaian prosedurnya gitu ya, kelihatan. Objeknya tuh mana gitu ya. Nah, yang mengetahui objek hukumnya ini ya adalah ya ATR BPN. Gitu. Ternyata ATR BPN tidak terlibat ya di dalam proses persidangan sengketanya di awal, tidak menjadi bagian yang dari dia tidak tahu gitu loh. Nah, kemudian kan belakangan ya sampai akhirnya terbit sertifikat terbaru kan di situ BPN ada gitu ya. Ada. Cuma tidak tercatat di BPN ada blokir dan sebagainya sehingga nyampailah kepada masing-masing pihak. Nah, tapi memang dalam penelusuran kami ya paling tidak gitu loh tahun 2021 gitu loh ternyata BPN menjadi pihak terlawan ya dari salah satu yang mau dieksekusi gitu, kemudian melakukan perlawanan. Baik. Ya, melakukan perlawanan itu ada BPN di sana. Nah, 2021 udah tahu gitu Baik, ya. kita minta ada tanggapan persoalan. terlebih dahulu ya Pak Dadan ya Ya. terhadap Pak Harison yang sudah tersambung kembali bersama kami. Silakan Pak Harison untuk ditanggapi. Terima kasih Mbak Tiara. Apakah suara saya cukup terdengar atau? Jelas? Sudah Jelas ya? Pak Harison? Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Bu Asnawati dan beliau yang satu lagi warga di sana yang sempat ketemu kami pada saat mendampingi Pak Menteri di lokasi. Kita bertemu lagi Ibu, Bapak, Pak Dadan dan Pak Saleh, teman-teman dari TV One. Pertama-tama kami ingin menegaskan kembali bahwa kehadiran Pak Menteri di lokasi pada hari Jumat lalu itu menunjukkan bahwa negara hadir, negara memperhatikan apa yang menjadi masalah dari masyarakat, dan dalam konteks permasalahan di perumahan ini kita harus tahu, dan saya sedikit meluruskan bahwa ini bukan kisruh SHM ganda sebenarnya,
karena yang terjadi adalah sengketa keperdataan antar AJB. Jadi terbit dua AJB ini, yang satu belum didaftar menjadi sertifikat, yang satu lagi telah didaftarkan menjadi sertifikat. Nah, produk dari AJB yang menjadi sertifikat inilah antara lain dalam turunannya menjadi 4 sertifikat, yang juga dalam turunannya menjadi sertifikat klaster, dan ada juga yang menjadi sertifikatnya Bu Asnawati dan beliau yang tadi itu. Nah, dalam perspektif ini tadi sudah disampaikan sedikit oleh beliau dari Ombudsman bahwa di perkara pertama sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, memang BPN itu tidak masuk pihak. Jadi tidak dilibatkan di dalam perkara tersebut. Padahal di dalam AJB itu telah turun produk pendaftaran tanah, yaitu sertifikat. Kemudian yang kedua, dalam proses eksekusinya tahun 2025 itu, menurut data di teman-teman Kabupaten Bekasi, permohonan untuk pengukuran dalam rangka eksekusi pun belum diterima untuk eksekusi tahun 2025 ya, karena ketentuan yang diatur dalam PP 18 tahun 2021, khususnya pasal 90 ayat 2 itu menyebutkan sebelum dilakukan eksekusi itu, maka BPN perlu untuk dilibatkan dalam proses pengukuran untuk menghindarkan agar objek eksekusi itu tidak salah. Nah, tadi dari 4 produk sertifikat itu 70, kalau tidak salah ya, di dalam catatan kami, yang klaster itu adalah turunan dari sertifikat nomor 705. Sementara Bu Asnawati dan beliau yang satu lagi itu adalah sertifikat 706. Ditengarai seperti itu. Tetapi batasannya ini yang perlu, apakah Ibu Asnawati masuk di dalam 706 atau tidak, itu yang diperlukan kehadiran BPN dalam melakukan pengukuran atau melakukan delineasi dalam rangka melihat batas-batas di lapangan. Nah, langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Pak Menteri atau jajaran Kementerian BPN tentu melakukan konsolidasi, koordinasi, baik antara kantor pertanahan Kabupaten Bekasi dengan pihak PN Cikarang, PN Bekasi sendiri terkait dengan objek ini, dan juga sekaligus mengupayakan apabila memang masih diperlukan BPN di dalam mendudukan batas-batas ini, tentu kami menyambut dengan baik. Tetapi kalau memang ini kita juga menghormati putusan pengadilan karena ini permasalahan keperdataan, kalau memang ini sudah dianggap final pun, BPN berusaha untuk menghormati hak-hak hukum dari masyarakat jika memang dalam prosesnya dirasa tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. BPN hanya bisa menyodorkan data yuridis dan fisik. Fisik datang dari hasil pengukuran atau delineasi lapangan, sementara yuridis dari data-data yang bisa menunjukkan asal-muasal terbitnya sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, termasuk sertifikat dari Bu Asnawati dan beliau tadi, Bapak yang tadi. Pak Menteri telah menegaskan keberpihakannya sampai dengan adanya putusan yang mengatakan bahwa sertifikat itu dibatalkan, maka sertifikat-sertifikat yang disebutkan tadi masih berlaku atau sah. Begitu Mbak Tiara. Baik, terima kasih banyak Pak Harrison. Kita harapkan tentunya ada langkah aktif juga ya yang tadi sudah dijelaskan di Kementerian ATR BPN begitu, untuk kemudian ini bagi warga yang terdampak mendapatkan hak-hak mereka kembali. Tentunya ada solusi, kita tahu ini tidak mudah, tetapi tentunya solusi itu yang kemudian dinantikan. Terima kasih sekali Pak Harrison telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, dan diskusi kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber masih akan kami hadirkan pemirsa untuk Anda sesaat lagi. Tuti Hartati, korban eksekusi di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, harus kehilangan rumah yang dijadikan tempat usaha bengkel mobil. Dirinya tidak menyangka rumah yang ditempatinya itu menjadi salah satu objek yang dieksekusi jurusita Pengadilan Negeri Cikarang. Bukti kepemilikan sertifikat yang sah dihiraukan oleh pengadilan. Rumah Tuti dan suaminya itu dieksekusi dengan alat berat hingga rata dengan tanah. Tuti menyatakan proses eksekusi tidak disertai rasa kemanusiaan. Selama ini ia memiliki sertifikat hak milik yang sah secara hukum. Bahkan BPN menyatakan sertifikat yang dimiliki masih sah.
Dengan perasaan malu dan terpaksa, mau tak mau akhirnya Tuti dan keluarganya pun terpaksa tinggal menumpang dan berbagi ruangan dengan orang tuanya yang saat ini dalam kondisi sakit. Berapa orang ya, cuman ada adik ipar nih di sini gitu kan yang ngurusin. Jadi kita ikut numpang juga di sini gitu kan. Jadi kumpul barengan kan. Kita kadang nggak enak juga gitu kan ngumpul-ngumpul gini kan. Belum ini kan mau apa-apa kan ibu sakit juga gitu. Itu aja, Mas. Tuti berharap bangunan yang telah dirobohkan miliknya itu dibangun kembali karena sertifikat yang dimilikinya itu masih berlaku di BPN. Bahkan ketika Menteri ATR BPN Nusron Wahid terjun langsung ke lokasi, objek lahan yang dieksekusi pihak Pengadilan Negeri Cikarang menyalahi prosedur dan salah objek penggusuran di luar lahan yang bersengketa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Ya, saya akan langsung ke Pak Rahmat dari Komisi 2 DPR Republik Indonesia. Pak Rahmat, kalau Anda melihat tadi sudah ada rangkaian cerita begitu ya, dan juga poin-poin yang kemudian mungkin dipelajari oleh Komisi 2. Anda mendukanya sebenarnya permasalahan dan juga solusi yang saat ini paling dibutuhkan dan mungkin juga akan dilakukan oleh pihak Komisi 2 seperti apa, Pak Rahmat? Ya, jadi yang pertama perlu kita sampaikan dari Komisi 2 bahwa kita akan terus mendukung program Astacitanya Pak Prabowo Subianto, terutama yang poin 8 bagaimana penegakan keadilan, kepastian hukum, kemudian dan lain-lain ya. Oleh karena itu Komisi 2 ini mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Pak Menteri, Pak Nusron Wahid, yang langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui semua akar permasalahan yang ada. Nah, kemudian poin yang kedua, kita ingin menyampaikan bahwa setiap elemen negara harus bertanggung jawab terhadap kebijakan yang diambilnya. Sekarang pengadilan sudah terlanjur melakukan eksekusi terhadap beberapa rumah yang berada di lokasi Setia Mekar itu. Tentu ini harus dipertanggungjawabkan. Kalau seandainya ada cacat prosedural yang dilakukan oleh pengadilan dalam hal eksekusi ini tentu harus bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang dialami oleh masyarakat gitu ya. Kemudian di sisi lain BPN juga kan telah menerbitkan beberapa sertifikat yang diduga itu kan di atas miliknya Bu Mimi Jamilah. Nah, ternyata pengadilan kan memenangkan Bu Mimi Jamilah. Tentu BPN juga harus mempertanggungjawabkan hal ini. Harus mempertanggungjawabkan bahwa sertifikat yang diterbitkan terhadap beberapa pemegang yang sekarang jadi korban digusur itu harus dibuktikan oleh BPN bahwa yang berhak atas kepemilikan lahan ini adalah orang-orang yang sekarang sedang tergusur. Saya akan beralih kepada Dadan. Pak Dadan, ini apa kemudian yang harus pertama kali dilakukan oleh Ombudsman berkaitan dengan permasalahan ini semua? Ya, kalau kami sih Ombudsman pertama memang masyarakat ya ada beberapa yang sedang mengadu ke Ombudsman ya, kita verifikasi material formilnya. Tapi ternyata banyak warga masyarakat lain yang juga terdampak ya di luar yang mengadu ke Ombudsman juga kami tentu akan kami minta ya informasinya. Kami Ombudsman mungkin akan melakukan inisiatif ya atas kasus ini ya, di antara aduan yang masuk ini menjadi satu pintu masuk, tapi kita akan coba masuk ke beberapa yang lain ya, karena ya ujungnya dari sertifikat-sertifikat yang eksis sekarang gitu ya. Yang eksis sekarang di masyarakat ini adalah identitas hukum yang ada ya, identitas legal yang ada yang memang kalau mau dieksekusi ya syaratnya ini dihilangkan dulu gitu, dan ini tidak dilakukan gitu. Dan ternyata memang ada proses-proses yang panjang gitu. Bayangkan 99 sudah eksis ya, sudah inkrah harusnya gitu, pihak pemenang katakanlah datang ke BPN untuk memohon pemblokiran ya, supaya tidak terjadi peralihan dan sebagainya ke yang lain. Nah ini enggak gitu, enggak dilakukan gitu ya, sampai ujung. Jadi ibaratkan ini ada orang sudah menggali lubang gitu ya,
udah dibuatkan lubang, kemudian tidak dikasih pagar gitu. Jadi orang dibiarkan terprosok masuk ke sana semua gitu kan. Terus belakangan dilibas gitu kan. Nah ini yang tentu semua harus dihormati hak-hak hukumnya ya. Oke, kita menghormati putusan pengadilan, prosedur eksekusinya seperti apa itu yang harus dilalui dengan cara menghormati hak-hak hukum orang lain juga gitu ya. Kalau ternyata di situ ada identitas lain ya berupa identitas legal yang lain ya itu harus dilakukan. Nah, sekarang kan tadi ATR BPN ya harus dilibatkan. Jadi orang yang tahu identitas ini punya siapa kan koordinatnya yang tahu ATR, seberapa luas segala macam itu kan harus diukur. Nah, ini yang perlu dilakukan. Apakah benar jangan sampai salah eksekusi ke yang lain dan sebagainya. Itu yang perlu dilihat ya. Dilihat. Oke. Baik Pak Dadan. Pak Yaldi, setelah ini warga selain kemudian ini menata kembali ya tentunya apa yang kemudian ini akan dilakukan, langkah apa secara hukum yang mungkin secara tegas akan dilakukan oleh warga sekitar, khususnya mungkin untuk Pak Yaldi? Gini Mbak, karena kita itu ya rakyat biasa ya, langkah hukumnya paling kami cuma minta kebijakan daripada orang-orang yang mengerti gitu kan. Saya sendiri ahlinya di perbengkelan gitu kan, mobil rusak, mungkin saya benarin sampai hidup udah bisa gitu, tapi karena saya bukan orang hukum, saya nggak mengerti langkah apa yang saya lakukan gitu kan. Sementara saya itu tertindas gitu kan. Nah, makanya saya berminta kepada pihak-pihak yang mengerti hukum, jalur apa yang akan kami tempuh. Jadi bantu kami gitu kan sebagai warga yang awam di sini ya Bu ya. Kita nggak mengerti apa yang harus kita lakukan itu gitu. Mau bayar harapannya Ibu Asmawati seperti apa? Ya kedepannya itu harapannya ya minta dikembalikan lagi rumah kami. Karena udah saya kasih tahu bahwa surat yang datang dari Pengadilan Negeri Cikarang, nomor sertifikat saya setelah saya baca nggak termasuk. Itu. Saya udah berkali-kali ngomong. Kok saya ikut dieksekusi? Baca dulu. Mungkin boleh ditunjukkan ke kamera Bu Asmawati untuk surat dan juga sertifikatnya ini ya. Diarahkan ke kamera. Ini yang dari BPN. Silakan ditunjukkan Bu. Oh iya. Nah, ya ini sudah menunjukkan ya. Iya, tidak ada dalam blokir. Oh ini sertifikat ini Ibu ya. Sertifikat beserta juga dengan surat keterangan pendaftaran tanah ya Bu ya. Ini yang sudah ini sertifikatnya ini. Dari BPN begitu ya, sudah legal artinya. Apa yang kemudian akan dilakukan Bu setelah ini bersama dengan warga lainnya? Karena memang kalau dilihat saat ini sertifikat sebenarnya sudah di tangan begitu ya, tetapi lagi-lagi di sini warga yang kemudian ini menjadi korban. Silakan Bu Asmawati. Ya mungkin harapannya seperti tadi aja Bu. Ya kita namanya awam ya, rakyat biasa ya yang tertindas. Jadi kami minta pertolongan itu. Kami juga mungkin bisa membayar gitu ya, seperti pengacara gitu kan. Tapi kan duit kami itu setelah kami dieksekusi penghasilan kami anjlok gitu kan. Sedangkan untuk membayar pengacara kan butuh duit, butuh biaya, ya kan? Ya nggak sedikit juga saya pikir. Dukungan itu yang kemudian dibutuhkan ya Pak? Iya dibutuhkan untuk mereka juga sepertinya untuk melakukan gugatan-gugatan gitu kan. Pada siapapun itu kita nggak terserah gitu kan. Cuman untuk melakukan itu kita nggak ada kekuatan gitu. Itu masalahnya. Baik. Pak Yaldi terima kasih banyak dan juga Bu Asmawati atas waktunya dan juga seluruh yang diceritakan. Pak Dadan terima kasih dan juga yang sudah tersambung melalui Zoom. Pak Rahmat atas waktunya telah berbincang di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya solusi terbaik yang tentunya kita harapkan saat ini ya Pak Yaldi dan juga Bu Asmawati. Sehat selalu semuanya Bapak dan Ibu. Amin. Ya dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi usai jeda.